Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat semua? Perkenalkan, saya Juliza, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara. Dan saya dibimbing oleh fasilitator saya, yaitu Bapak Surajio SPD, bersama dengan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Tengku Dian Eva Safitri SPD. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan modul 1.1. Selamat menyaksikan. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, perasaan saya adalah saya harus melakukan perubahan dalam pembelajaran terhadap pola pikir saya, di mana menjadikan peserta didik sebagai objek pembelajaran. Dan saya juga harus membiasakan budaya positif bagi peserta didik. Pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan adalah berpusat kepada guru, di mana guru itu menyampaikan materi pembelajaran serta siswa harus mampu memahami apa yang disampaikan oleh guru. Padahal seharusnya pembelajaran itu harus berpusat pada siswa, di mana siswa itu mampu untuk bersikap aktif, kritis, dan berpikir kreatif, dan baik itu dalam memecahkan masalah, berdiskusi, berkolaborasi dengan sesama teman, serta mampu mengungkapkan pendapatnya dalam pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1 Ki Hajar Dewantara, baik dengan belajar mandiri ataupun berkolaborasi dengan fasil, pengajar praktik, dan teman sesama, maka saya akan melakukan perubahan. Perubahan yang saya lakukan di sekolah dan di kelas adalah saya menanamkan pendidikan karakter dan budi pekerti bagi peserta didik. Kemudian, saya menanamkan nilai-nilai budaya bagi peserta didik, dan saya menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Yang pertama adalah menanamkan pendidikan karakter. Pendidikan karakter menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan suatu usaha untuk menanamkan nilai-nilai moral dalam sikap dan perilaku peserta didik, agar mereka memiliki sikap, perilaku, maupun budi pekerti yang baik, baik berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan masyarakat. Yang kedua adalah menanamkan budaya positif. Budaya positif yang tercakup dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara itu termasuk watak atau karakter yang dimiliki oleh peserta didik, di mana merupakan pencerminan dari peserta didik sendiri, kodrat yang mereka miliki dari lahir mereka, kemudian mereka jadikan sebagai budaya positif di sekolah maupun di masyarakat. Perubahan yang ketiga adalah perubahan terhadap metode pembelajaran. Nah, saya melakukan perubahan metode pembelajaran yang awalnya adalah berpusat pada guru menjadi berpusat pada peserta didik. Di dalam pembelajaran tersebut, saya terapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan menyenangkan bagi mereka. Atau bisa juga pembelajaran itu adalah yang berdasarkan kebutuhan dan minat anak. Nah, di sini penting bagi pendidik untuk mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan anak untuk belajar. Sebelum saya melakukan perubahan berupa aksi nyata di dalam kelas ataupun di sekolah, saya pertama sekali adalah melakukan tahap perencanaan. Nah, yang perlu saya lakukan yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah, yaitu untuk meminta saran, pendapat, serta motivasi dari beliau dalam hal melakukan perubahan dalam kelas dan di sekolah. Selanjutnya, saya menyiapkan perangkat pembelajaran yang nanti akan saya gunakan dalam proses pembelajaran sehingga memudahkan saya dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik.
Pelaksanaan aksi nyata di dalam kelas dan di sekolah yang saya lakukan, yang pertama adalah menanamkan budi pekerti di sekolah. Nah, penanaman budi pekerti yang saya maksud di sini adalah berupa salam dan senyum. Kenapa? Karena rasa salam dan senyum itu berupa rasa hormat dari peserta didik untuk guru dan juga sikap baik dari peserta didik untuk sesama teman. Nanti ini merupakan titik awal untuk mencapai kebahagiaan sebelum mereka belajar. Selanjutnya adalah pembacaan doa setiap sebelum memulai pembelajaran untuk mengharapkan ridha Allah ketika kita melaksanakan pembelajaran, dan juga baca yasin bagi siswa yang terlambat ketika datang di awal pembelajaran. Nah, kedua sikap tersebut saya lakukan adalah untuk menanamkan nilai religius dalam diri peserta. Selanjutnya adalah pembacaan doa setiap sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya adalah menanamkan nilai budaya, yaitu bergotong royong. Nilai budaya bergotong royong bertujuan untuk menciptakan kebersamaan, toleransi, serta saling tolong-menolong antara sesama. Aksi nyata berikutnya adalah menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan. Dalam penerapan metode pembelajaran yang menyenangkan, sebelumnya adalah saya membuat kesepakatan kelas dan peserta didik apa keinginan dan tujuan mereka untuk ke sekolah dan belajar, sehingga mudah bagi saya untuk mampu memahami apa minat dan bakat peserta didik. Yang terakhir saya lakukan adalah menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan. Nah, yang sudah saya lakukan adalah memanfaatkan teknologi dengan menggunakan media Canva, dengan tujuan media yang saya gunakan bisa menarik peserta didik dalam belajar. Dan juga saya menggunakan game tahun. Selain peserta didik diharapkan untuk memahami materi pembelajaran, peserta didik bisa juga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dalam kelas dengan memanfaatkan gadget mereka dalam pembelajaran. Dalam menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan, saya melakukan pendekatan yaitu diskusi kelompok, di mana saya perhatikan peserta didik sudah mampu untuk berkolaborasi dengan sesama teman dan bertukar pikiran dengan teman-teman yang lainnya. Nah, kemudian hasil diskusi mereka saya minta untuk dipresentasikan depan kelas, sehingga mereka mampu untuk mengungkapkan pendapatnya di depan kelas dalam proses pembelajaran. Di akhir pembelajaran, saya memberi penguatan dan pengembangan materi pada peserta didik agar dampak positif yang diterapkan dalam pembelajaran tidak menurun menjadi negatif. Di akhir pembelajaran, saya memberi penguatan dan pengembangan materi pada peserta didik agar dampak positif yang diterapkan dalam pembelajaran tidak menurun menjadi peserta didik. Di akhir pembelajaran, saya memberi penguatan. Hasil refleksi yang saya peroleh setelah menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kelas dan sekolah, saya menemukan bahwa budaya positif dapat menumbuh-kembangkan sikap bergotong royong, mampu menciptakan kegiatan bersama sehingga terciptanya kolaborasi yang baik. Yang kedua, budi pekerti ini dapat membangun sikap sopan, santun, menghormati guru, mematuhi tata tertib sekolah, dan merasa bahagia. Nah, berikutnya, aksi nyata yang saya lakukan itu mampu menerapkan suasana belajar yang menyenangkan, melatih peserta didik untuk berkolaborasi dengan sesama teman, terlibat aktif, dan juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dari rasa takut mereka dalam mengungkapkan pendapatnya di depan kelas. Di dalam keberhasilan implementasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah dan di kelas, saya mengalami beberapa tantangan. Akan tetapi, tantangan tersebut juga saya coba yaitu solusinya. Nah, berikut adalah tantangan dan solusi yang saya lakukan di sekolah dan di kelas dalam mengimplementasikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najamudin Rizky, salah seorang alumni bersama guru dari Indonesia SD. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kami memberikan testimoni positif kepada pemirsa yang bahwa selama beliau mengikuti guru penggerak ini, insya Allah beberapa bulan ini kami melihat perkembangan yang positif, baik itu dari sisi anak-anak maupun dari sisi
akhirnya di hari yang berbahagia ini kami ingin memberikan apresiasi kepada Ibu Firza. Semangat selalu, sukses selalu, semoga berhasil pada akhirnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Safwan dari kelas 10 IPA 1. Saya ingin menceritakan tentang pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Liza, di mana hari ini sangat menyenangkan karena kami diberi kebebasan dalam belajar. Dapat belajar kelompok dengan teman-teman, ditambah lagi adanya game kahon dalam pembelajaran, sehingga kami dapat memahami pembelajaran yang menyenangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.